Oke, dalam bahasa Jepang, satu kata aja itu bisa banget nentuin apakah Anda kedengeran kayak seorang jurnalis yang lagi ngelaporin fakta atau malah kayak detektif yang lagi narik kesimpulan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perbedaan krusial antara katanya dan sepertinya. Ini tuh nuansa kecil, tapi bisa banget ngubah cara Anda dilihat di lingkungan kerja profesional. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Anda lihat rekan kerja Anda wajahnya agak pucat. Nah, pilihan kata Anda di sini itu penting banget. Apakah Anda cuma sekedar komentar soal apa yang Anda lihat, atau Anda menyimpulkan kalau dia mungkin lagi nggak enak badan berdasarkan beberapa petunjuk. Soalnya dalam bahasa Jepang, dua hal ini butuh tata bahasa yang beda total. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke alat pertama kita. Anggap aja ini peralatan wajibnya seorang reporter. Kita akan bahas pola kalimat so des, yang fungsinya untuk menyampaikan informasi yang kita dengar dari orang lain. Jadi fungsi utama dari so desu ini adalah buat melaporkan. Anggap aja Anda lagi ngutip sumber lain. Penting nih buat diingat, informasinya tuh nggak harus valid loh. Bisa aja cuma rumor atau gosip. Nah, dengan pakai pola ini, Anda secara nggak langsung jaga jarak dan negasin kalau Anda ini cuma penyampai pesan, bukan sumber aslinya. Nah, disinilah biasanya banyak yang bingung. Ternyata ada dua pola so des yang artinya beda jauh dan aturan pakainya juga beda. Yang satu artinya katanya, satunya lagi berarti kelihatannya. Biar jelas, yuk kita bandingkan langsung keduanya. Nah, ini dia nih slide yang paling penting. Coba perhatikan baik-baik ya. Di kolom kiri, untuk katanya aturannya gampang banget. Cukup pakai bentuk biasa, terus tambah so des. Contohnya, Amega furu so des, katanya mau hujan. Gampang kan? Tapi coba kita lihat kolom kanan yang kelihatannya. Nah, di sini kita perlu sedikit utak-atik. Kalau kata kerja kita ambil bentuk mas, misalnya furimas. Terus masnya kita buang, jadi furisodes. Kalau kata sifat i, kayak oishi, huruf i di belakangnya kita buang juga, jadi oishisodes. Beda tipis banget kan? Tapi beda satu huruf ini langsung mengubah peran Anda dari reporter jadi pengamat visual. Ini contoh praktis yang pas banget. Di sini pembicaranya dengan jelas bilang sumber informasinya dari mana, yaitu dari koran atau shinbun. Nah, karena informasinya dari pihak luar, pola yang paling tepat ya aru so des, yang artinya katanya ada. Oke, sekarang kita pindah ke alat berikutnya. Kalau tadi kita jadi reporter, sekarang saatnya kita jadi detektif. Pola yang satu ini kita pakai buat menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau petunjuk yang kita kumpulkan. Dengan yo-yo des, Anda bukan cuma ngelaporin fakta atau komentar soal penampilan. Anda itu lagi menganalisis berbagai petunjuk. Bisa jadi sesuatu yang Anda lihat, digabung sama sesuatu yang Anda dengar, terus Anda bikin penilaian yang masuk akal. Ini namanya proses deduksi. Aturan buatnya ini mirip sama katanya kalau untuk kata kerja dan kata sifat i. Tinggal pakai bentuk biasa aja. Yang perlu banget diingat itu penanda khususnya. Kata sifat na itu butuh na, dan kata benda butuh no sebelum yodes. Nah, penanda kecil inilah yang jadi pembedanya. Dan tabel ini ngejelasin nuansanya dengan sangat baik. Isogashi surdesu itu Anda ucapkan karena Anda lihat langsung dia lagi sibuk di depan mata Anda. Ini kayak foto sesaat. Sebaliknya, isogashi yo desu itu adalah kesimpulan Anda. Anda nggak lihat dia, tapi berdasarkan petunjuk, misalnya telepon nggak diangkat, jadwalnya penuh, Anda menyimpulkan kalau dia pasti lagi sibuk. Jadi yang satu itu foto, yang satunya lagi hasil investigasi. Oke, kita udah bahas soal laporan dari orang lain dan kesimpulan dari petunjuk. Sekarang, yuk kita bahas alat ketiga yang paling dasar, informasi yang datangnya langsung dari panca indera Anda sendiri. Pola gashimas. Ini spesifik banget. Pakai ini cuma kalau Anda lagi melaporkan data mentah langsung dari indera Anda. Suara, bau, atau rasa. Anda dengar suara aneh? Bilang aja, henna oto gashimasu. Mencium sesuatu yang aneh? Henna o nioi gashimasu. Rasanya aneh? Henna aji gashimasu. Ini ungkapan yang paling langsung dan paling objektif. Oke, sekarang saatnya kita lihat contoh di dunia nyata. Mari kita bedah percakapan kantor ini buat melihat gimana semua pola tadi dipakai dalam situasi yang alami. Di sini ada contoh percakapan di kantor. Nggak perlu dibaca semua, fokus aja ke alur informasinya. Kita akan lihat gimana Takahashi-san mulai dengan sebuah pengamatan, terus ditanggapi sama Hayashi-san pakai informasi yang dia dengar. Coba perhatikan gimana kesimpulan dan laporan ini saling nyambung. Coba perhatikan kalimat kuncinya. Si pembicara, Takahashi-san, pakai dekita yo desu ne. Dia bukan cuma asal lihat,
Tapi dia lagi membuat sebuah kesimpulan. Nah, apa petunjuknya? Logikanya jelas banget kan? Takahashi-san ngelihat ada sebuah pola, sebuah petunjuk. Watanabe-san sering pulang cepat. Dari petunjuk ini, dia narik kesimpulan yang logis. Sepertinya dia punya pacar. Ini adalah contoh sempurna penggunaan alat sang detektif, yaitu Yodes. Nah, sekarang perhatikan gimana Hayashi-san merespons. Dia pakai sodes sampai 2 kali. Ini adalah poin kunci kedua dalam dialog ini. Kenapa ya dia pakai pola yang ini? Tepat sekali. Di sini, Hayashi-san berperan sebagai reporter. Dia kan nggak lihat langsung waktu mereka kenalan. Dia juga nggak punya bukti langsung. Dia cuma nyampein info atau mungkin gosip yang dia dengar dari sumber lain. Makanya, sodes versi katanya adalah pilihan yang paling pas. Oke, sekarang yuk kita lengkapi diri Anda dengan beberapa trik simple dan satu tantangan singkat biar semua materi tadi benar-benar nempel di kepala. Nah, ini dia trik jitunya. Pakai aja analogi simpel ini. Kalau Anda cuma ngelaporin berita atau rumor, Anda adalah seorang reporter. Pakai sodes versi katanya. Kalau Anda cuma deskripsiin apa yang kelihatan di depan mata, kayak lagi ngambil foto, Anda adalah seorang fotografer. Pakai sodes versi kelihatannya. Dan kalau Anda ngumpulin petunjuk terus bikin kesimpulan, Anda adalah seorang detektif. Pakai yodesu. Gampang kan? Oke, sekarang giliran Anda. Coba pikirin situasinya ya. Anda punya satu petunjuk kunci, lampu ruangannya masih nyala. Tapi Anda nggak lihat orangnya langsung. Kira-kira pola mana yang bakal Anda pakai buat ngungkapin asumsi Anda? Jawaban yang paling tepat adalah pakai shioyodes. Kenapa? Karena ini adalah sebuah deduksi. Anda mengambil satu petunjuk, yaitu lampu yang menyala, dan membuat kesimpulan yang logis, yaitu sepertinya dia masih kerja, meskipun Anda nggak lihat langsung. Di sini, Anda bertindak sebagai seorang detektif. Jadi, kuncinya sebetulnya simpel. Bahasa itu bukan cuma soal apa yang Anda katakan, tapi juga soal dari mana Anda tahu informasi itu. Apakah Anda seorang reporter, fotografer, atau detektif? Memilih alat yang tepat akan membuat komunikasi Anda jauh lebih presisi, profesional, dan jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, di obrolan Anda selanjutnya, peran apa yang akan Anda mainkan?